Selamat siang semua. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang database kami. Database kami merupakan perpustakaan web. Sebelum itu, marilah kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jeremy sebagai leader dan ketua. Next. Halo, perkenalkan, nama saya Nurah Maria. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazlia Trianto dengan NIM 19230526. Halo semua, perkenalkan nama saya Jimmy Asdai. Nama saya Yulita Kolia. Perkenalkan, nama saya Yang Permana. Halo, perkenalkan saya Herwisnu Shanantika. Berikut adalah daftar isi kami. Ada pembuatan database, relasi tabel, normalisasi, kinerja, uji data, dan query SQL. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database. Sebelum membuat database, kita unduh aplikasi yang bernama XAMPP. Aplikasi ini bertujuan untuk menghubungkan database kita ke localhost. Selanjutnya, langkah-langkah membuat database. Langkah pertama, pastikan tema SQL dan Apache dalam kondisi running pada XAMPP control panel. Langkah kedua, ketikkan pada browser alamat localhost/phpMyAdmin. Langkah ketiga, ketikkan pada kotak Create New Database, lalu klik tombol Create. Buat database dengan nama db_purpose_web. Selanjutnya ada isi tabel. Setelah membuat database, kita akan membuat isinya, yaitu beberapa tabel untuk mengisi database kita. Tabelnya terdiri dari tabel admin, tabel anggota, tabel buku, tabel detail pinjaman, tabel katalog buku, dan tabel peminjaman. Selanjutnya ada ketentuan tabel. Di sini kita akan menentukan tabel yang akan kita isi. Yang pertama ada tabel admin dengan ID_admin, tipenya integer, size-nya 5, dan digunakan sebagai primary key. Selanjutnya username dengan tipe varchar, size-nya 25. Selanjutnya password dengan tipe varchar dan size-nya 35. Selanjutnya tabel katalog buku dengan ID_katalog, tipenya integer, size-nya 5, dan digunakan sebagai primary key. Nama_katalog dengan tipe varchar dan size-nya 45. Selanjutnya ada tabel buku, ID_buku dengan tipe integer, size-nya 5, dan digunakan sebagai primary key. ID_katalog, tipenya integer, size-nya 5, judul_buku, tipenya varchar, size-nya 50, pengarang, tipenya varchar, size-nya 35, tahun_terbit, type-nya date, size-nya 0, dan penerbit dengan tipe varchar dan size-nya 50. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan tabel. Ada tabel anggota dengan nama field ID_anggota dengan tipe integer dan size-nya 5. Lalu keterangannya primary key atau increment. Selanjutnya ada field nama dengan tipe varchar dan size-nya 45. Lalu ada field no_telepon dengan tipe varchar dan size-nya 15. Lalu ada field alamat dengan tipe varchar dan size-nya 50. Selanjutnya ada field email dengan tipe varchar dan size-nya 30. Lalu ada field password dengan tipe varchar dan size-nya 35. Selanjutnya ada tabel pinjaman dengan field ID_pinjam dengan tipe integer, size 5, dan keterangan primary key auto increment. Lalu ada field ID_anggota dengan tipe integer dan size-nya 5. Lalu ada field tanggal_pinjam dengan tipe date. Ada field tanggal_kembali dengan tipe date. Lalu ada field status dengan tipe enum. Lalu keterangannya selesai atau belum selesai.
Selanjutnya ada field jumlah underscore buku dengan tipe integer, size-nya itu 2. Selanjutnya ada table detail pinjam dengan field ID underscore pinjam dengan tipe integer dan size-nya 5. Lalu ada field ID underscore buku dengan tipe integer, size-nya juga 5. Lalu ada field tanggal underscore pengembalian dengan tipe date. Lalu ada field denda dengan tipe double. Lalu ada field status underscore buku dengan tipe enum dan keterangan kembali atau belum kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dari database yang telah kami buat. Sebelum membahas relasi, mari kita pahami terlebih dahulu tabel-tabel yang ada. 1. Anggota mengandung data anggota perpustakaan seperti ID anggota, nama, nomor telepon, alamat email, dan password. 2. Admin mengandung data administrator perpustakaan seperti ID admin, username, dan password. 3. Buku mengandung data buku seperti ID buku, judul, pengarang, tahun terbit, penerbit, dan ID katalog. 4. Katalog buku mengandung data katalog buku seperti ID katalog dan nama katalog. 5. Detail pinjam mengandung detail peminjaman buku seperti ID pinjam, ID buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian yang diharapkan, denda, dan status peminjaman. 6. Peminjaman mengandung data umum peminjaman seperti ID pinjam, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, status peminjaman, dan jumlah buku yang dipinjam. Relasi antar tabel ditunjukkan oleh garis penghubung dan simbol kardinalitas satu atau banyak. Berikut adalah penjelasan relasi yang terdapat pada diagram kami. Buku dan katalog buku. Relasi one to many, satu katalog buku dapat memiliki banyak buku, tetapi satu buku hanya memiliki satu katalog. Hubungan ini ditunjukkan oleh garis penghubung antara tabel buku dan katalog buku dengan kardinalitas 1 pada sisi katalog buku dan banyak pada sisi buku. Tujuan menghubungkan setiap buku dengan kategori atau sejenis buku yang sesuai. Anggota dan peminjaman, relasi one to many. Satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman, tetapi satu peminjaman hanya dilakukan oleh satu anggota. Hubungan ini menunjukkan bahwa seorang anggota dapat meminjam buku berkali-kali. Tujuan mencatat riwayat peminjaman setiap anggota, buku, dan detail pinjam. Relasi one to many. Satu buku dapat dipinjam dalam banyak transaksi peminjaman, tetapi satu transaksi peminjaman hanya melibatkan satu buku. Hubungan ini menunjukkan bahwa sebuah buku dapat dipinjam oleh banyak anggota pada waktu yang berbeda. Tujuannya mencatat detail setiap transaksi peminjaman, termasuk buku yang dipinjam. Peminjaman dan detail pinjam, relasi one to one. Satu peminjaman hanya memiliki satu detail peminjaman, dan satu detail peminjaman hanya terkait dengan satu peminjaman. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap transaksi peminjaman memiliki detail yang unik. Tujuannya menggabungkan informasi umum peminjaman dengan detail spesifik serta tanggal pengembalian yang diharapkan dan denda. Kesimpulannya adalah ini menggambarkan dengan jelas hubungan antara tabel dalam database perpustakaan. Relasi yang dibangun memungkinkan sistem untuk melacak data anggota, buku, katalog, dan transaksi peminjaman dengan baik. Materi yang saya akan bacakan mengenai tentang IRD yang kita telah buat. Memahami tabel awal 1NF berdasarkan gambar yang kita buat. Tabel saat ini sudah memenuhi bentuk normal pertama. 1NF ini berarti setiap sel berisi satu nilai atomik, yang artinya tidak ada sel yang berisi daftar nilai atau struktur data. 2. Tidak ada kolom yang berulang, yang artinya setiap atribut hanya muncul sekali. 3. Setiap baris mewakili satu record, yang artinya setiap baris memiliki satu data yang unik. Normalisasi kedua NF. Untuk mencapai 2NF, kita perlu membagi tabel menjadi beberapa tabel yang lebih kecil berdasarkan ketergantungan fungsional. Sulit untuk menentukan kunci utama tunggal pada tabel ini, namun kita bisa mengidentifikasi beberapa kandidat kunci utama seperti ID anggota untuk informasi anggota, ID buku untuk informasi buku, kombinasi ID anggota dan ID buku untuk transaksi peminjaman.
saya ingin menjelaskan tentang kinerja database. Untuk meningkatkan kinerja database, kita menggunakan primary key and foreign key. Primary key sendiri yaitu nilai dalam bentuk yang bisa digunakan untuk identifikasi suatu baris dalam tabel. Nilai yang diambil dari primary key ini adalah nilai unik. Jadi bisa diartikan primary key ini kunci utama yang menjadi sebuah kolom yang berisikan nilai unik. Sedangkan foreign key sendiri adalah sebuah kolom ataupun bisa banyak kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi data pada tabel yang direferensikan dari primary key pada tabel lain. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang uji data. Uji data kami sudah mempunyai 2 uji data, yaitu mencari di mana penerbit buku dan di mana tempat anggotanya tinggal. Di sini kami memakai select bintang from buku where penerbit, yang artinya select semua dari tabel buku untuk mencari penerbit, yaitu kita menujunya di Aldi Pustaka. Oke, di sini kita hanya mencari khusus untuk yang dibuat untuk Aldi Pustaka. Terlihat jelas di sini ada beberapa buku yang diterbitkan oleh Aldi Pustaka. Dan terus kita di sini uji data kedua kita tentang anggota, mencari alamat antara BSD dan Tangerang. Di sini keluar ada 2 nama, yaitu Muhammad Fazli dan Yulita A yang tinggal di BSD dan Tangerang. Begitu uji data kami. Next. Selanjutnya query SQL. Query SQL yang kami gunakan di sini adalah inner join, right join, dan left join. Pertama, inner join. Inner join di sini kita menggabungkan 2 tabel sekaligus, yaitu tabel buku dan katalog buku dengan menggunakan select buku .judul buku, katalog buku .nama katalog, from buku, inner join katalog buku on buku .id buku sama dengan katalog buku .id katalog. Lalu menampilkan hasil berupa judul buku dan nama katalog. Selanjutnya right join. Di sini kita akan menggabungkan 2 tabel kembali, yaitu tabel katalog buku dan tabel buku. Dengan kolom ID katalog pada tabel buku akan digabungkan di sebelah kanan pada katalog buku. Selanjutnya left join. Left join di sini kita akan menggabungkan 2 tabel kembali yang sama, yaitu tabel katalog buku dan tabel buku. Dengan kolom ID katalog pada tabel buku akan digabungkan di sebelah kiri dari tabel katalog buku. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada pihak BSI dan pihak Jidoka yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan kami kelompok 13 pamit undur diri. Terima kasih.